Lagi-lagi kita mendapatkan kabar yang kurang baik dari dunia kesehatan di Indonesia karena kemarin ya saya baca berita bahwa ternyata TB di Indonesia itu masih belum bisa dituntaskan sepenuhnya seperti itu. Dan bahkan ada berita yang menyebutkan bahwa Indonesia itu saat ini menempati peringkat kedua dalam kasus TBC terbanyak di dunia ya. Dalam tanda kutip di sini kasusnya ya yang paling banyak gitu. Tapi kalau segi persentase itu saya belum dapat datanya, tapi secara jumlah kita tuh paling banyak kedua di dunia itu ya setelah India, dan kita berada tepat di atas China gitu ya. Jadi urutannya India paling tinggi, kemudian Indonesia, baru kemudian China seperti itu. Nah, setiap tahunnya diinformasikan ya bahwa ada lebih dari 1 juta kasus TBC yang tercatat dan 125 kematian gitu yang terjadi. Yang mana sekitar 14 orang meninggal ya karena TBC setiap jamnya di Indonesia seperti itu. Provinsi-provinsi dengan penyumbang kasus tertinggi itu adalah Jawa, ya, provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Selatan. Yang mana masing-masing dari provinsi tersebut itu mencatat lebih dari 40.000 kasus ya. Ini sebenarnya coba dilihat lagi nanti ya. Tapi umumnya memang TBC itu ya, kita tahu bahwa banyak terjadi di tempat-tempat yang berpenduduk padat ya seperti itu. Maka oleh karena itu di negara-negara yang penduduknya juga besar itu juga jadi prevalensi yang tinggi kayak gitu ya. Termasuk di Indonesia sendiri di Pulau Jawa gitu ya paling banyak seperti itu. Di provinsi-provinsi Pulau Jawa itu jumlah kasusnya masih sangat tinggi kayak gitu. Nah, di sini Wakil Menteri Kesehatan kita yaitu Pak Dante itu menyatakan bahwa posisi Indonesia ya peringkat kedua tadi ya secara global itu menjadi alarm keras ya buat kita, karena sebenarnya China sendiri pun ya diinformasikan oleh beliau bahwa mereka berhasil gitu ya untuk bisa menurunkan angka kasus TB-nya secara signifikan seperti itu, sehingga Indonesia itu kini peringkatnya naik gitu ya ke peringkat kedua secara jumlah kasus. Padahal dulu mungkin berarti dulu itu ya China mungkin peringkat kedua, kita peringkat 3 ya, tapi sekarang udah tergeser seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin ya kita secara pribadi ya coba gitu ya lakukan juga langkah-langkah pencegahan untuk TB tersebut ya, jangan sampai itu membahayakan kita juga gitu ya. Nah, sebenarnya dari pemerintah sendiri pun itu tidak tinggal diam ya untuk bisa melakukan eradikasi total ya terhadap TBC, di mana kita ya punya target, pemerintah itu sendiri punya target ya bahwa untuk eliminasi TBC nasional itu insidensinya harus diturunkan hingga menjadi kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk di tahun 2050 seperti itu ya. Yang mana penurunan 50% ya secara bertahap, ada juga target penurunan 50% dari kasus pada tahun 2030, yang mana itu 5 tahun lagi ya seperti itu. Nah, di sini di Indonesia sendiri kan ada tadi 1 juta kasus gitu ya TBC yang tercatat gitu ya. Artinya tahun 2030 itu kita punya target untuk menurunkan sampai 500.000 kasus gitu per tahun, yang mana sebenarnya itu masih cukup tinggi ya untuk penyakit infeksius. Tapi ya coba kita lihat nanti ya 5 tahun lagi apakah berhasil atau tidak ya program dari pemerintah kita ini. Nah, kemudian tahun 2024 sendiri itu Indonesia itu mencatatkan 889.000 notifikasi baru untuk kasus TBC, dan pada tahun 2025 pemerintah itu punya target untuk bisa mendeteksi 90% dari kasusnya dan juga melakukan inisiasi pengobatan terhadap 100% dari kasus yang teridentifikasi. Nah, kemudian ya
menurut dari Kemenkes sendiri ya sebenarnya ada 6 strategi utama ya. Saya bacakan di sini 6 strategi untuk yang didesain ya oleh Kemenkes untuk bisa mengeradikasi TBC. Itu termasuk dalamnya ada penguatan promosi ya dan pencegahan TB, juga pemanfaatan teknologi untuk identifikasi kasus ya seperti X-ray, TCM, tes cepat molekuler ataupun PCR test ya seperti itu. Dan juga bagaimana mengintegrasi data dengan rumah sakit dan juga puskesmas seperti itu. Nah, juga untuk sebagai insentif juga buat teman-teman yang nakes juga ada pemberian satuan kredit profesi bagi nakes yang terlibat dalam program eradikasi TB di bawah Kemenkes. Dan juga adanya e-learning TBC yang telah diakses lebih dari 491.000 tenaga kesehatan, dan penerapan sertifikat kesembuhan otomatis bagi pasien. Jadi ada sertifikatnya ya untuk kesembuhannya. Oke. Nah, kalau secara regulasi sendiri sejak tahun 2021 kita tuh sudah ada ya namanya Tim Percepatan Penanggulangan TBC atau TP2TB ya. Yang mana ini didesain sesuai dengan amanat Perpres nomor 67 tahun 2021 itu sendiri ya tentang penanggulangan TB. Ya. Ini telah dibentuk di 21 provinsi ya TP2TB ini dan 142 kabupaten kota. Yang mana belum seluruh provinsi ya sekali lagi. Maka oleh karena itu mungkin seharusnya targetnya juga ada di pembukaan ya tim percepatan penanggulangan TB ini di provinsi yang lebih luas lagi gitu ya. Kemudian tentu saja ya, itu juga tidak hanya memerlukan peran pemerintah ya. Kita juga di sini sebagai masyarakat ya juga mesti berkolaborasi. Tentu saja kita simak dan terapkan bagaimana bentuk penyuluhan yang dihimbau kepada kita semua ya supaya kita bisa sama-sama untuk bisa membebaskan setidaknya orang terdekat kita dari TB itu sendiri seperti itu. Dan juga disebutkan bahwa ada pendanaannya itu berasal dari dana desa ya sebagai cara untuk bisa mendanai program-program eradikasi TB-nya. Dan dan juga disebutkan bahwa ya komunitas itu berperan penting untuk eliminasi TB. Yang di situ ada 6 kegiatan utama yang dapat dilakukan oleh komunitas, yaitu investigasi kontak, screening populasi yang berisiko tinggi, pendampingan pengobatan, dan juga monitoring berbasis komunitas melalui platform lapor TB. Nah, dan seperti yang kemarin kita bahas ya, yang kemarin viral ya oleh pemerintah bahwa dilakukan juga ya program pengembangan vaksin TB itu sendiri ya, yang mana di sini ada satu kandidat ya namanya tuh M72-ASO1E, itu vaksin baru yang sudah masuk ke dalam uji klinis fase 3 global yang dimulai Maret tahun 2024 lalu ya. Yang mana ini akan melibatkan hingga 20.000 peserta di 5 negara ya, termasuk Indonesia termasuk gitu ya. Yang kemarin diributkan itu adalah vaksin yang M72 ini gitu ya. Yang mana kalau berhasil ini bisa menjadi vaksin pertama dalam lebih dari satu abad terakhir ya yang dapat mencegah TB paru pada remaja dan dewasa ya. Semoga ada hasil ya terhadap uji klinis vaksinnya, hasil yang baik ya, sehingga bisa setidaknya vaksinasi bisa mencegah begitu ya untuk orang-orang yang belum terkena TB agar jumlah kasus barunya bisa diturunkan kan seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan stigma yang terjadi di masyarakat yang beranggapan bahwa TB itu adalah penyakit yang
istilahnya dalam tanda kutip harus dijauhi gitu ya, supaya tidak tertular ya. Jadi istilahnya cara penularan TB itu harus benar-benar diedukasi secara baik kepada masyarakat, supaya pendekatan terhadap pasien yang mengalami TB itu bukan pendekatan yang sifatnya itu menjauhkan mereka dari masyarakat itu sendiri ya, tapi kita dekati dan kita motivasi, kita berikan penyuluhan, kita berikan pengobatan supaya orang itu bisa sembuh seperti itu. Jadi bukan malah melakukan stigma-stigma atau menerapkan stigma-stigma negatif yang beredar itu, seperti itu. Jadi sekian ya untuk pembacaan berita ya. Mungkin ini tidak tahu ya, segmen pembacaan berita ya terhadap situasi kesehatan di Indonesia. Sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya.